Mengidentifikasi pesaing. Jadi teman-teman, arti pesaing di sini itu adalah perusahaan yang menghasilkan atau menjual barang dan jasanya yang sama atau mirip dengan produk yang ditawarkan. Kita dapat mempelajari persaingan ini dari sudut pandang industri dan pasar. Industri adalah suatu kelompok perusahaan yang menawarkan produk atau kelas produknya yang merupakan pengganti erat satu sama yang lain. Di sini pemasar mengklasifikasikan industrinya menurut jumlah penjual, tingkat diferensiasi produk, struktur biaya, tingkat integrasi vertikal, dan tingkat globalisasi. Rayford dan Jaworski menyatakan untuk menentukan profil pesaing langsung dan tidak langsung dengan memetakan tahap-tahap pembeli dalam memperoleh dan menggunakan produk. Kotler dan Keller pada tahun 2009 berpendapat bahwa ada beberapa variabel penting yang perlu dipertimbangkan untuk mengidentifikasi pesaing ini, yaitu bagaimana perusahaan lain dalam menetapkan batas cakupan pasar. Karena jika semakin serupa, maka semakin besar kemungkinan satu sama lainnya memandang sebagai pesaing. Dan juga sejauh mana kesamaan manfaat yang dirasakan oleh pelanggan dari produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan lain. Lalu yang terakhir, seberapa besar komitmen perusahaan terhadap industri tersebut. Selanjutnya menganalisis pesaing. Setelah perusahaan mengidentifikasi pesaing utamanya, perusahaan harus menentukan strategi, tujuan, kekuatan, dan kelemahan mereka. Strategi. Menurut Uswatun Zambroni tahun 2002, strategi adalah penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang sebuah perusahaan dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Strategi perusahaan menentukan keberhasilan dan kematian perusahaan dan menunjukkan arah umum yang ingin diambil perusahaan untuk mencapai tujuannya. Jadi, apa itu kelompok strategi? Jadi, kelompok strategi itu adalah sekelompok perusahaan yang mengikuti strategi yang sama dalam pasar sasaran tertentu. Selanjutnya, tujuan. Setelah perusahaan melakukan mengidentifikasi pesaing utama dan melakukan strategi mereka, di sini perusahaan harus bertanya, apa yang dicari masing-masing pesaing di pasar? Ternyata banyak faktor yang membentuk tujuan pesaing, termasuk ukuran, sejarah, manajemen saat ini, dan situasi keuangan. Maka dari itu, penting untuk mengetahui apakah perusahaan induk menjalankannya untuk pertumbuhan, laba, atau memerahnya. Lalu di sini ada kekuatan dan kelemahan. Di sini, perusahaan harus mengumpulkan informasi tentang semua kekuatan dan kelemahan pesaing. Secara umum, perusahaan harus memperhatikan 3 variabel ketika menganalisis pesaing. Yaitu yang pertama ada pangsa pasar, ialah pangsa pasar sasaran dari pesaing. Lalu yang kedua ada pangsa pikiran. Dan yang terakhir ada pangsa hati. Hallensen-Sven pada tahun 2015 berpendapat bahwa ada 6 langkah utama untuk menganalisis pesaing, yaitu yang pertama, mengidentifikasi pesaing perusahaan. Yang kedua, mengidentifikasi informasi yang diperlukan dan sumber informasi intelijen pesaing. Lalu kita menganalisis kekuatan dan kelemahan pesaing sehubungan dengan kebutuhan pasar. Setelah itu kita menilai posisi kompetitif perusahaan pesaing utama. Lalu kita menyelidiki tujuan dan strategi jangka panjang pesaing. Dan yang terakhir, kita memilih strategi perusahaan untuk bersaing dengan pesaing, yang dimana secara lokal dan global dengan mempertimbangkan kemungkinan reaksi pesaing. Untuk materi yang akan dibahas selanjutnya yaitu memilih pesaing. Menurut Kotler dan Lane di buku manajemen pemasarannya, perusahaan dapat memfokuskan diri pada salah satu dari kelas pesaing, yaitu pesaing kuat melawan pesaing lemah, pesaing dekat melawan pesaing jauh, dan pesaing baik melawan pesaing buruk. Yang pertama, kuat melawan lemah, berarti sebagian besar perusahaan membidik pesaing yang lemah karena memerlukan sumber daya yang lebih sedikit untuk setiap titik pangsa yang didapatkan. Tapi, perusahaan juga harus bertarung dengan pesaing kuat agar dapat mengejar perusahaan terbaik. Yang kedua, dekat melawan jauh. Artinya, sebagian besar perusahaan bersaing dengan pesaing yang paling mirip dengan mereka. Seperti contohnya, yaitu Chevrolet bersaing dengan Ford, bukan dengan Ferrari. Dan yang ketiga, baik melawan buruk. Berarti semua industri memiliki pesaing baik dan buruk. Pesaing baik bermain sesuai aturan industri, mereka menetapkan harga yang sesuai dengan biaya. Sedangkan pesaing buruk berusaha membeli pangsa dan tidak menghasilkannya. Mereka mengambil banyak risiko, mereka berinvestasi dalam kapasitas berlebih, dan mereka merusak keseimbangan industri. Lalu dilanjutkan dengan pembahasan mengenai mengidentifikasi strategi pesaing.
Strategi bersaing bergantung pada besar dan posisi masing-masing perusahaan. Sehubung dengan besarnya usaha, maka dapat dibedakan menjadi 4 kelompok. Yaitu yang pertama ada market leader. Perusahaan ini menjadi titik pusat orientasi para pesaing karena menjadi pemegang bagian terbesar pangsa pasar. Strategi market leader biasanya diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain, yaitu misalnya dalam hal perubahan harga. Yang kedua yaitu market challenger. Perusahaan ini menempati posisi kedua dalam pangsa pasar dan mempunyai keinginan yang kuat untuk menempati posisi pertama. Perusahaan ini dapat menyerang market leader dan pesaing-pesaing lainnya dalam suatu usaha yang gencar. Yang ketiga yaitu market follower. Sebagai perusahaan yang tidak memiliki pangsa besar, market follower lebih suka menawarkan hal-hal yang serupa, biasanya dengan meniru produk perusahaan yang memimpin. Setiap market follower selalu menonjolkan sifat khasnya kepada target pasar, misalnya lokasi, jasa pelayanan, atau keuangannya. Yang terakhir, market niche. Market niche menempatkan sebagian kecil dari seluruh pasar yang ada. Perusahaan jenis ini mencoba masuk ke satu atau lebih celah-celah pasar yang aman dan menguntungkan yang dilupakan atau terlewatkan oleh perusahaan besar. Umumnya market niche adalah perusahaan yang mempunyai spesialisasi tertentu dan keahlian yang khas dalam pasar, konsumen, produk, atau lini-lini dalam bauran pemasaran. Selanjutnya, kita masuk ke topik strategi kompetitif bagi pemimpin pasar. Agar pasar tetap menjadi nomor satu, perusahaan harus melakukan 3 tindakan. Yaitu yang pertama, perusahaan harus menemukan cara untuk memperluas total permintaan pasar. Yang kedua, perusahaan harus melindungi pangsa pasarnya saat ini melalui tindakan defensif dan ofensif yang baik. Dan yang ketiga, perusahaan dapat berusaha meningkatkan pangsa pasarnya, bahkan sekalipun ukuran pasar tetap konstan. Dan yang pertama tadi, memperluas total pasar. Ketika total pasar bertambah besar, perusahaan yang dominan biasanya mendapatkan paling banyak. Secara umum, pemimpin pasar harus mencari pelanggan baru atau lebih banyak penggunaan dari pelanggan utama. Dan yang kedua, memperluas pangsa pasar. Perusahaan harus mempertimbangkan 3 faktor sebelum mengejar peningkatan pangsa. Yang pertama, kemungkinan memproduksi tindakan anti-intrusi. 2, biaya ekonomi. Dan yang terakhir, melakukan peningkatan pangsa pasar terhadap kualitas aktual dan kualitas anggapan. Keunggulan kompetitif bisnis. Ada 3 pendekatan strategis generik untuk mengungguli pesaing dalam industri, yaitu yang pertama, biaya rendah. Tujuannya untuk mencapai biaya rendah relatif pesaing. Hal ini dapat dicapai melalui pendekatan skala ekonomis produksi, efek kurva pengalaman, pengendalian biaya tetap, dan minimasi biaya. Yang kedua, diferensial. Tujuannya untuk mengidentifikasikan produk yang ditawarkan dan membuat sesuatu yang unik di mata konsumen. Hal ini meliputi loyalitas merek, keunggulan pelayanan konsumen, jaringan dealer, dan teknologi. Yang ketiga, fokus. Didasarkan pada pemikiran bahwa perusahaan akan mampu melayani target strategisnya yang sempit secara lebih efektif dan efisien. Ini digunakan untuk memilih target yang paling aman terhadap produk pengganti. Faktor yang mempengaruhi persaingan global. Yang pertama, berkurangnya perbedaan negara. Beberapa pengamat menyatakan bahwa perbedaan ekonomi di antara negara maju dengan negara yang baru maju akan menipis pada beberapa bidang seperti biaya faktor, praktik pemasaran ini, dan seluruh distribusi. Keadaan ini mengakibatkan berkurangnya rintangan terhadap persaingan dunia. Yang kedua, kebijakan industri yang lebih agresif dikarenakan semakin agresifnya perusahaan yang didukung pemerintah ini, sumber daya yang tersedia untuk persaingan dan taruhan yang dilibatkan juga meningkat. Yang ketiga, kesadaran dan perlindungan nasional terhadap kekayaan yang penting. Hal ini memiliki implikasi yang secara potensial mendasar pada persaingan dunia dalam industri, di mana bahwa kekayaan yang dilindungi itu secara strategis sangat penting. Perusahaan asing kehilangan kendali atas sumber daya pokok. Yang keempat, arus teknologi yang lebih bebas dapat memberikan kemampuan untuk melakukan investasi fasilitas skala dunia yang modern bagi perusahaan yang berada di negara-negara yang baru maju. Yang kelima, kebangkitan berangsur-angsur pasar skala besar yang baru. Di sini, jika Amerika Serikat telah lama merupakan pasar strategis untuk persaingan dunia karena besarnya Cina, Rusia, dan India, akhirnya bangkit sebagai pasar yang besar. Keenam, persaingan dari NDC, Newly Developed Countries. NDC bersaing atas dasar negara kerja yang murah yang sampai sekarang masih terjadi seperti tekstil. Persaingan dari NDC ini memiliki dampak yang besar dalam industri-industri padat seperti galangan kapal dan pembuatan pesawat.
Rintangan dalam persaingan global untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dunia terdapat 3 rintangan, yaitu yang pertama, rintangan ekonomis. Poin A, biaya transportasi dan penyimpanan yang dihasilkan dari produksi terpusat dan efisiensi produksi dalam sistem terintegrasi yang mencakup pabrik-pabrik khusus di banyak negara dan operasi pengirimannya di antara mereka. Poin B, perbedaan dalam persyaratan produk karena setiap pasar menginginkan produknya berbeda secara signifikan, tergantung pada apakah produk tersebut disesuaikan. Poin C, segmentasi pasar geografis yang kompleks semakin meningkatkan kebutuhan akan berbagai macam lini produk. Poin D, kurangnya permintaan global karena industrinya baru atau produk dan layanan hanya memenuhi kebutuhan kelompok pelanggan tertentu di pasar nasional. Yang kedua, rintangan manajerial. Poin A, tugas pemasaran yang berbeda, sifat saluran penjualan, media pemasaran, dan cara hemat biaya untuk menjangkau pembeli dapat sangat bervariasi dari satu negara ke negara lain, sehingga pesaing global tidak hanya dapat memanfaatkan pengetahuan pemasaran dari pasar lain, tetapi juga harus sama efektifnya dengan pasar lokal. Poin B, layanan lokal intensif. Ketika pemasaran, layanan, dan bentuk interaksi intensif lainnya dengan pelanggan diperlukan untuk bersaing di industri, perusahaan berjuang untuk mengglobal dan berintegrasi untuk bersaing dengan pesaing lokal. Poin C, teknologi yang berubah cepat. Mungkin sulit bagi perusahaan global untuk merespon ketika teknologi berubah dengan cepat, karena produk dan proses sering dirancang agar sesuai dengan pasar lokal. Perusahaan lokal nasional dapat lebih beradaptasi dengan kondisi tersebut. Yang ketiga, rintangan institusional. Poin A, rintangan pemerintah dapat berupa dukungan untuk bisnis lokal atau kebutuhan untuk terlibat dalam manufaktur domestik, yang berarti menghilangkan skala ekonomi yang diciptakan oleh produksi global. Poin B, rintangan persepsi atau sumber daya. Perusahaan dapat kekurangan visi yang diperlukan ini. Biaya informasi dan pencarian sangat tinggi, banyak sumber daya juga mungkin diperlukan untuk membangun fasilitas global atau melakukan investasi awal untuk memasuki pasar nasional yang baru.